Podcast, podcastnya para mungil. Yeay. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu cerita yang seru. Dan tentunya dengan saya, Laila Rizky sebagai host kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas suatu cerita tentang kisah seorang remaja yang saat ini telah menjadi mahasiswi di perguruan tinggi. Dia ini pernah mengalami bullying di waktu SMP. Sebelum memulai pembahasan kali ini, aku akan menyapa terlebih dahulu tamu spesial kita nih Besti, yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Halo Kak Deta. Halo Kak Apa Lina. kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa disapa dulu dong penonton para Besti yang sudah menonton ini. Halo Besti Mungil, semoga hari kalian menyenangkan. Untuk kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswi ini, Kak Deta lagi sibuk apa nih? Aku sih sibuk kuliah, tapi untuk organisasi kurang aktif sih. Jadi kuliah pulang gitu. Oh, Kak Deta ini sebagai mahasiswa kupu-kupu ya? Iya benar-benar. Mungkin bisa masuk langsung ke cerita ya Kak Deta? Boleh. Oke, baik. Mungkin Kak Deta bisa ceritakan ketika dahulu masuk ke bangku SMP. Aku itu bukan murid tetap di sana ya, maksudnya kayak dari awal, dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Aku masuknya kelas 7, cuman itu udah pertengahan semester. Oh, jadi pindahan? Jadi aku murid pindahan dari suatu pondok pesantren kan. Iya. Ya aku keluar dari pesantren tersebut karena ada alasan, karena gak betah, karena sakit. Terus udah gitu dapat perlakuan bullying juga, tapi nggak separah pas SMP. Oh gitu. Setelah pindah dari situ, aku masuk di SMP, tapi itu SMP-nya bukan SMP kota ya. Jadi rumah aku tuh kan di desa. Jadi aku masuk SMP-nya tuh kayak di daerah desa gitu. Nah, awalnya kayak ya udah biasa aja gitu kan. Awalnya perlakuannya tuh kayak baik-baik banget, soalnya mungkin kayaknya aku diterima banget deh di SMP ini. Terus lama-kelamaan kok malah makin jadi gitu ya. kok malah makin mengganggu gitu perlakuan mereka, kayak kok gini sih gitu. Tapi gimana lagi ya, harus ditunggu gitu kan sampai kelas 9. Oh gitu. Jadi perlakuan bullying pertama kali yang paling diingat Kak Deta itu apa? Pertama kali itu ejekan aja sih, Kayak ejekan. ngolok-ngolok gitu ya. Ngata-ngatain, kayak ngata-ngatain gimana ya, gak ngerti lah Mungkin pokoknya. ngatain secara fisik atau gimana? Gak secara fisik, cuman ngata-ngatainnya tuh dengan bahasa yang jorok, tahu nggak? Kayak Oh iya. ya tau lah, tahu lah ya, kan pasti ya. Gitu. Mungkin ada perlakuan bullying secara verbal gitu? Ya itu kalau secara verbal tuh ngata-ngatainnya itu sih. Itu. Kalau yang non verbal? Kalau non verbal tuh Belum sampai. belum sampai. Oh, ya masih SMP ya. Iya. Jadi selama Kak Deta ini kena bullying, adakah salah satu perilaku yang sangat bikin Kak Deta sakit hati? Ada sih. Jadi waktu itu aku kan hari apa ya? Kayaknya hari Sabtu deh. Sabtu. Nah, itu waktu itu aku di kelas. Lagi di kelas semua, tapi di jam istirahat. Nah, teman-temanku itu makannya itu di kelas kan. Habis beli-beli makan di kelas. Nah, udah gitu aku selesai makan, aku satu bangku sama anak yang lumayan ini ya. Di kelas tuh lumayan berpengaruh. Gitu. Iya. Berpengaruh. Jadi kalau seumpama anak itu musuhin satu anak, nah satu kelas ikut musuhin. Nah, itu gitu. masa-masa SMP emang. Nah, ya itu aku satu bangku sama anak itu kan. Terus aku ngeliat di lokernya itu kan ada kayak kue tar gitu. Oh, ulang tahun. Ya, tapi aku nggak kepikiran siapa yang ulang tahun. Nah, aku diem aja karena emang waktu itu posisinya udah nggak saling nyapa, udah kayak individu aja di kelas tuh, kayak aku sendiri gitu kan. Udah gitu selesai, aku lihat itu. Nah, salah satu teman aku cewek juga di kelas itu, bisa dibilang kasarnya itu kayak bawahannya dia. Nah, iya bawahannya dia. Terus dia ke aku bilang, ayo ikut aku yuk ke kamar mandi katanya. Terus ngapain? Enggak deh gitu aku kan. Enggak mau gitu. Enggak, aku kebelet buang air kecil gitu kan. Terus
nggak mau, tetap nggak mau aku. Nah, udah gitu dia nggak tahu kemana keluar dari kelas. Terus anak kelas lain itu datang datang ke kelas, satu anak cewek datang ke kelas, tapi itu dari Kelas lain gitu. kelas lain. Nah, dia manggil aku. Karena aku dipanggilnya kan Tata kan ya Oh, di iya. SMP, terus sini. Nah, apa? Ayo ikut aku bentar gitu. Mau kemana? Sini bentar. Aku disuruh keluar. Aku kan nggak mikir yang aneh-aneh ya. Aku nggak tahu yang ulang tahun siapa. Aku juga nggak tahu alasan temen aku yang tadi keluar Ajak tuh buat keluar. kayaknya dia tuh nyuruh anak kelas lain buat ngajak aku keluar. Setelah itu aku keluar dari kelas itu kan. Nah, ternyata tiba-tiba pas aku keluar, pintu kelas itu ditutup. Ditutup, terus anak yang lain tuh masuk, termasuk temenku yang tadi keluar ngajak aku kebelet pipis kayak itu Iya, loh. itu. Nah, itu juga masuk ke kelas itu. Ternyata pas di dalam cowok cewek ngerayain ulang tahun. Nah, aku kan nggak nge ya ulang tahunnya siapa. Ternyata ulang tahunnya yang itu yang Yang berpengaruh. sebangku. Nah, yang sebangku. Sama Kak Deta. Itu tuh beneran ya, kayak udah keterlaluan gitu ya. Sampai Kak Iya. Deta itu gak diikutkan serta buat ulang tahun. Sampai awalnya kalau udah dibully itu kan nggak pernah nangis ya. Iya. Tapi pas waktu itu kayak udah gak muat banget Udah kepala. capek mungkin ya. Terus udah gitu keluar di bawah pohon tuh nangis sendiri. Terus kayak yang dari kelas lain tadi yang ngajak keluar ikut nangis. Pikirku ngapain ikut nangis, kan kamu juga kalau ngajak aku keluar gitu. Kamu Iya. kan udah tahu aku mau digimanakan gitu kan. Ya istilahnya aku asalnya diusir dari kelas sendiri lah gitu. Oke, jadi itu adalah salah satu yang bikin sakit hati ya Kak Deta. Mungkin ada lagi yang bikin paling sakit hati perlakuannya. Ada sih, tapi bentar Kak mau pindah. Oh iya, boleh senyamannya aja. Biar kelihatan sama kamera muka Iya. sayanya. Oke, Nah ya, gimana tadi? mungkin ada lagi perilaku yang paling bikin sakit hati Kak Deta. Pernah sih Apa itu? difitnah. Wah, menarik ini, mungkin boleh diceritakan Kak Deta. Jadi itu pernah sewaktu-waktu aku itu kan lagi jalan nih sama teman aku yang tadi. Iya. Nah kita nih masih baikan, Ya, masih ini gak ada tuh apa-apa. pas di sekolah. Nah bener, masih baikan, masih nggak musuhan lah. Iya. Terus udah gitu jalan, dia juga bareng sama cowoknya kebetulan satu SMP. Wih, pacarnya ya. Nah bener, jadi posisinya nih gini, ini cowoknya kan, Iya. ini dia, ini nih aku sebelah sini kan. Nah aku ini difitnah megang tangan cowoknya gitu, terus yang yang bilang dari belakang gitu. iya, alay banget. Terus udah gitu yang ngefitnah itu parahnya lagi si cowok itu bilang ke temen nih aku itu lah apa coba, gak Jadi jelas kan? cowoknya sendiri yang bilang kamu pegangan tangan sama dia. Bayangin coba masa cowok kayak gitu sih? Ngefitnah. Iya. Enggak banget. Jadi dua-duanya itu sangat problematik ya. Iya, Pasangan bener. yang problematik. Terus pasangan yang suka cari sensasi sih Iya, pas di mungkin sana. dia kurang terkenal mungkin ya. Ya mungkin pansos. Kak Deta ngerasa haus nggak sih Kak tenggorokannya? Haus Kak, Kering ya. kering. Oke, di sini aku punya Nestle Pure Life di depan Kak Deta. Ini tuh Nestle airnya tuh dingin meskipun nggak dimasukin ke dalam kulkas. Kira-kira gak bohong nih. Nggak bohong, ini tuh real Kak, real banget. Ini tuh Jangan-jangan dingin cuma segar. strategi marketing doang. Bukan enggak dong, kan? ini tuh disiapkan khusus buat Kak Deta karena Buat udah saya? panjang cerita lebar. Terima kasih, Iya. terima kasih. Boleh diminum Kak Deta, coba silakan. Kak Deta udah pernah minum ini bukan? Enggak, Belum? sama sekali. Coba diminum, ini tuh seger. Seger kan, dingin banget ini Kak Deta. Dingin sih. Jadi fresh lagi ya, Wah. siap untuk cerita lagi nih. Aku speechless banget sih sama air ini, kok bisa dinginnya beda dari yang lain gitu. Iya, ini tuh meskipun nggak dimasukin di dalam kulkas, ini tuh tetap dingin. Apalagi dimasukin dalam kulkas, ini tuh lebih dingin Kak Deta, seger banget. Kayaknya cocok sih buat stok di Jember karena Jember Betul, panas ya, banget. ya betul. Itu ya. cocok dijadikan stok di rumah, di Bisa, kos, bisa. dan di mana aja ketika kita haus. Thank you banget loh Kak. Iya, minumnya. sama-sama Kak Deta. Oke, jadi Kak Deta udah siap cerita lagi nih ya, kita Siap lanjutkan. banget, ya. Oke, lalu ini tuh alasan mereka itu apa sampai membuli Kak Deta waktu Kak Deta SMP? Padahal kan Kak Deta di situ murid baru ya, padahal. Alasannya gak masuk akal sih, Apa, Kak? irasional banget.
Boleh diceritakan. Jadi alasannya mereka itu sampai separah itu kayak ngebully aku kan. Iya. Nah itu alasannya cuma karena pertama iri, terus kedua karena apa ya? Ya masalah cowok-cowok gitu kan. Iya. Terus yang ketiga karena aku kan murid pindahan apa ya? Kan biasanya murid pindahan itu kan masih penyesuaian, Iya, masih apa. Nah, kayak guru-guru di sana itu kayak condong banget ke aku, condong dalam hal seperti ada apa aku selalu diikutkan gitu, kayak Iya, ada iya. acara apa. Nah aku baru pertama masuk itu udah dipilih jadi anggota OSIS kan, sama jadi vokalis band di sana. Terus dari situ banyak banget kayak orang-orang nggak suka gitu kan, mungkin ngapain sih murid baru, masa murid baru udah jadi Udah ini. terkenal Nah gitu ya ya udah, mungkin ya. aku nggak ngerasa terkenal ya, cuman Mungkin karena perlakuannya guru-guru itu mungkin beda ya. iya kok Jadi, beda gitu. oh jadi mereka tuh iri banget gitu ya. Mungkin karena Kak Deta udah murid baru, udah dikenal guru, udah masuk OSIS dan segalanya. Jadi itu alasan yang sangat nggak masuk akal ya Kak Deta. Gak jelas sih, Sampai gak jelas mereka banget. membuli Kak Deta seperti itu. Sebenarnya kalau iri masalah yang aku masuk langsung jadi anggota organisasi gitu kan, sebenarnya nggak apa-apa sih, menurutku masih masuk akal. Iya. Mungkin mereka pengen ada di posisiku, Posisi cuma itu, kok nggak aku bisa ya. kok nggak dipilih gitu kan. Yang paling nggak masuk akal nih karena masalah apa namanya cowok. Jadi banyak omongan tuh kayak maaf nih ya. Iya. Jadi kayak cowoknya pokoknya aku punya temen cewek, terus dia tuh pacaran gitu kan. Nah, cowoknya itu suka lah gitu sama aku. Terus itu yang gara-gara di sana tuh aku dimusuhin Dibenci ya? banyak Cewek-cewek. orang. Iya, sampai pernah di masa tuh ngerasa satu SMP itu kayak Musuhin iya, Kak Deta gitu ya. bener. Jadi Kak Deta tuh benar-benar gak punya temen ya di SMP. Jadi benar-benar gak ada masa-masa yang indah di SMP. Gak, ya ada sih pas kelas 9 itu pas bulan-bulan terakhir. Nah baru tuh mereka mulai menyesuaikan sama aku kan. Tapi sebelum itu enggak sih, kayak malah menurutku SMP itu masa-masa yang paling Menyeramkan. iya tidak ingin Diulang. diingat juga kayaknya kan. Iya sih, relate sih Kak Deta. Heeh. Pas SMP kan dibully itu orang tua Kak Deta itu tahu nggak sih Kak? Awalnya nggak tahu dan aku juga yang mau cerita tuh takut, soalnya orang tua aku itu tipe orang tua yang kayak ada apa pokoknya aku dibully nih Iya. gitu. Nah itu pasti nanti nyalahkannya ke aku karena mungkin kamu yang salah, Kurang mungkin ya. kamu sikapnya di sana kurang ini, kamu kan murid baru seharusnya kamu gini diem aja gitu, kalau nggak diomongin nggak usah ngomong gitu kan. Tapi malah aku tuh nggak ngomong, nggak gimana dan nggak tahu kenapa, kan tadi udah aku bilang kan alasannya kan bukan karena aku gitu, karena mereka sendiri. Nah terus udah gitu ternyata udah gitu lama kok aku mulai nggak kuat ya, terus imbasnya itu banyak banget, aku sampai masuk rumah sakit gitu kan, sampai pernah masuk rumah sakit sekali kan, itu udah kayak bener-bener Nggak kuat gitu. separah-parahnya itu udah di ujung banget. Masuk rumah sakit terus orang tua aku itu kan ditelepon terus bilang kalau Bu anaknya ini kayaknya banyak masalah, stres katanya, soalnya udah nyerang psikis aku kan, kayak kok bisa sampai kayak gini gitu ya, kan, sampai kayak setiap berangkat sekolah tuh aku mesti sakit perut Takut gitu ya. takut duluan. Nah udah gitu orang tua aku tahu di situ, terus perawat di situ bilang Dek kalau punya masalah bilang aja, orang tua mau nangis gitu. teriak-teriak di sini gitu kan di rumah sakit. Tapi ya aku nangis aja tapi nggak teriak kan. Nah udah gitu orang tua aku datang ditanya kenapa gitu. Terus aku bilang aku mau pulang aja gitu, pulanglah di rumah. Terus ya ngomong itu sama ibu aku bilang aku dibully di SMP. Aku pernah bilang dulu, cuman orang tua aku tuh gitu ya? iya tidak dihiraukan. Mungkin karena aku rasanya murid baru biasalah ya, gitu mungkin ya orang tua aku. Aku dibully tuh sampai sekarang masalahnya gitu, terus kayak ini udah Keterlaluan gitu. banget gitu dibulinya sampai kayak gini, sampai
dibulinya tuh bukan cuma di SMP sih, di sosmed gitu. Sampai ada yang bikin akun fake FB aku cuma buka aibku doang. Lah kok Isinya bisa? full? Iya. Tapi nama aku, foto profilku terus tapi isinya tuh kayak buka aibku. Buka Kayak, aku ini Goda penggoda, aku gitu nih ya. gitu loh, Ya kok bisa ampun. kata gue. Aku ngomen lah ini siapa gitu kan, ini akunku yang asli. Terus banyak yang di sana udah jadi teman baik lah, mulai baik hubungannya sama aku, malah terprovokator dari akun itu kan. Nah dari situ bilang lah tadi kan ke orang tua aku, terus orang tua aku bilang ke guru BK aku di sana. Guru BK, kebetulan guru BK-nya itu kenal baik sama orang tua aku kan. Di sana ngomong kalau aku itu dibully gitu kan, sampai masuk rumah sakit, sampai gini-gini, sampai sakit-sakitan, tiap mau berangkat sakit perut gitu. Terus ternyata anak-anak yang ngebully aku itu dipanggil ke BK semua ya? semua lah. Banyak Nah itu. gitu banyak, kalau bisa satu SMP deh. Tapi enggak sih, yang Cuma paling kayak ketua-ketuanya gitu ya? yang paling ini aja, terus dipanggil, terus ditanya kenapa alasan kalian Ngebully. ngebully Tata itu apa lah. Guru mereka ngomong gini, saya tuh iri pak. Nah yang tadi tuh, Jadi mereka cerita ya? masa dia baru masuk udah jadi anggota OSIS, udah ini udah itu, udah dijadikan ini. Terus guru BK aku itu bilang, lah itu kan emang udah kesepakatan dari guru-guru di sana, bukan karena kita itu pilih kasih. Karena memang mungkin ada potensi di anak itu yang bisa dikembangkan di organisasi gitu kan. Terus mereka tuh kayak tetap mengelak gitu kan, kayak enggak pak, soalnya saya sudah dari awal di sini kok, saya lama gitu yang di ini banyak lah. Tapi dikasih nasihat, terus lama-lama mereka kayak mulai ngedengerin. Sadar gitu ya? Mulai ngedengerin. Terus guru BK aku bilang, kalian minta maaf gitu, soalnya kasihan orang tuanya gitu kan, nyekolahin di sini tapi sama kalian tuh dibully gitu ya? sampai masuk rumah sakit. Kalian kan nggak ikut bayarin, yang rugi juga dia gitu. Kalian dosa lo kayak gini, pokoknya kayak gitu gitulah. Terus ternyata nggak minta maaf sih, nggak ada minta maaf kata sampai sekarang. minta maaf gitu nggak ada, ya? cuman perlakuannya aja mulai membaik. Udah gitu. mulai berteman kan gitu? Tapi jujur sampai sekarang kayak Masih jengkel ya? kesel, Masih jengkel. tidak memaafkan gitu? Pernah sewaktu-waktu juga aku bikin story WA kan. Nah di situ aku ceritakan pengalaman aku itu. Nah banyak teman-teman aku yang baik dari dulu ya ke aku, yang maksudnya yang dari Bondowoso, aku kan dari Tamanan, yang dari Bondowoso gitu. Dia tuh ngamen kok sampai digitukan, kok sampai ini. Terus aku bilang ya udahlah, aku gimana ya, masih belum bisa terima sebenarnya, cuman ya udah gitu udah kan. jadi masa lalu Nah gitu. kebetulan aku nyimpan salah satu nomor si anak pembuli gitu kan? bener. Terus dia langsung bikin ketikan panjang. Tuh iya, ngomentarin aja. Aku bilang maaf ya, kapan ya kita pernah kayak gini. Aduh mbak, sumpah dia gak mengakui. Kayak kapan ya, kayaknya kelas kita gak pernah deh kayak gini ke kamu ini. Oh ya udah deh, kalau kamu gak sadar gak apa gitu. Kan aku juga gak berharap di komen kan, cuman pengen mau cerita gitu, sharing gitu ya. Ya gitu dah. Jadi tanggapan orang tuanya, Kak Deta langsung ke BK gitu ya, suruh BK untuk menyelesaikan ini. Iyalah, kalau gak BK siapa lagi kan. Terus dari BK mereka ada peringatan nggak, kayak diskors atau mungkin? Enggak sih, cuma diperingatin gitu aja. Soalnya mungkin orang tua aku bilang ya, tapi jangan terlalu dihukum kayak gimana gitu kan. Cuma diperingatin aja gimana masih anak SMP gitu, kasihan kan orang tuanya juga. Ya udah sih gak apa-apa, aku gak apa-apa sih, cuman kadang jengkel aja kalau ketemu mukanya. Masih ingat ya mukanya? Kan tahun kemarin masih sempat bukber tuh, terus bukbernya di rumah. Kadang kayak ngerasa aduh sekarang bukber bareng, dulu gak mau ya temenan gitu. Masih jengkel berarti. Ya, jadi Kak Deta selama ini udah ikhlas belum dari atas apa yang terjadi kepada Kak Deta? Ikhlasnya ikhlas sih. Kalau aku ikhlas, aku dosa dong. Iya ya betul juga. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, udah berjalan. Cuman wajar kan ya kalau ketemu masih kayak agak ingat jengkel gitu ya. Agak jengkel. Oke, jadi apakah ada 1-2 kata yang ingin disampaikan kepada
para Besti Mungils? Mungkin. Kalau aku sih, kalau mereka itu teman-teman di luar kayak masih bangku SMP, bangku SMA, jangan sampai deh ngelakuin bullying itu karena berpengaruh banget buat mental seseorang. Itu aja sih. Jadi stop bullying, jangan ada bully-bully dimanapun berada. Oke, jadi untuk para Besti, stop ya. Untuk para Besti yang saat ini sedang membuli teman-temannya atau apa, stop, jangan membuli lagi karena itu tuh berpengaruh kepada semuanya yang kalian bully. Bener Jadi banget. stop bullying ya para Besti. Jadi terima kasih ya Kak Deta udah mau menceritakan kisahnya yang cukup memilukan, menyedihkan, sampai hati mungil saya tersentuh gitu ya. Hati mungil ya. Iya, mungil. Oke, para Besti Mungil yang sedang menonton dan mendengarkan podcast ini, jangan lupa kalian follow dan like dan share podcast ini ke semua orang agar semua orang yang menonton bisa berhenti untuk membuli. Terima kasih Kak Deta atas partisipasinya dan sudah mau menceritakan pengalaman yang memilukan ini kepada semua para Besti. Sama-sama. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya Kak Deta. Harus berjumpa lagi sih. Iya, siap. Oke, para Besti Mungil, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih. Bye-bye, sampai berjumpa lagi.